Di sebuah rumah sederhana namun asri di pinggiran kota, Ridwan dan Fatimah menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh cinta. Ridwan, seorang dokter yang berdedikasi di rumah sakit terkemuka, selalu menjadi teladan bagi keluarga dan rekan-rekannya. Sementara itu, Fatimah, meskipun meninggalkan pekerjaannya sebagai guru honorer setelah menikah, tetap memancarkan semangat seorang pendidik dalam mendidik anak-anak mereka. Kedua buah hati mereka, Zahra yang cerdas dan ceria, serta David yang aktif dan penuh rasa ingin tahu, menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga ini. Pagi hari mereka selalu diawali dengan sarapan bersama di meja makan. Ridwan dengan seragam dokternya siap berangkat kerja, sementara Fatimah dengan sabar membantu Zahra dan David bersiap untuk sekolah. Kehangatan keluarga ini membuat siapapun yang melihat merasa iri. "Pak, jangan lupa bawa bekalnya," ujar Fatimah seraya tersenyum, memberikan kotak makan untuk Ridwan. "Ah, terima kasih, Bu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku bisa ingat bawa ini," jawab Ridwan sambil mengecup kening istrinya. Meski kesibukan Ridwan sebagai dokter sering membuatnya pulang larut malam, Fatimah selalu memastikan suaminya merasa disambut hangat di rumah. Ia bahkan menyempatkan diri mengajari Zahra bermain piano dan menemani David menggambar, sehingga Ridwan merasa yakin bahwa keluarganya selalu dalam kondisi baik meski ia tidak selalu ada. Namun, sebuah undangan yang datang pada suatu sore mengusik ketenangan ini. Sebuah amplop putih dengan logo SMA Ridwan di sudutnya tiba di meja kerja di rumah. Fatimah membuka surat itu dengan senyum, berpikir bahwa itu mungkin undangan penting. "Pak, ini ada undangan reuni SMA kamu. Tanggalnya pas di akhir pekan. Kamu mau pergi?" tanya Fatimah sambil menyerahkan undangan itu. Ridwan membaca undangan itu dengan mata berbinar. "Wah, reuni. Sudah lama sekali aku tidak bertemu mereka. Kalau kamu setuju, aku ingin pergi, Bu." Fatimah tersenyum lembut. "Tentu saja, Pak. Aku yakin mereka akan senang melihatmu lagi." Tak ada yang menduga bahwa acara reuni ini akan membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sebuah langkah kecil menuju reuni itu perlahan mengubah jalannya kisah keluarga harmonis ini. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Ridwan mengenakan kemeja rapi dengan jaket formal, wajahnya memancarkan semangat bercampur rasa penasaran. Setelah berpamitan dengan Fatimah dan anak-anak, ia melangkah menuju aula hotel tempat reuni SMA-nya diadakan. Ketika Ridwan tiba, suasana sudah ramai dengan tawa dan obrolan nostalgia. Banyak wajah yang familiar menyambutnya, beberapa bahkan memanggil namanya dengan antusias. "Ridwan, lama tidak bertemu," seru salah satu teman lamanya. Ridwan merasa senang, melibatkan dirinya dalam percakapan dengan teman-temannya, mengingat kembali masa-masa indah di bangku sekolah. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia melihat seorang wanita berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tampak anggun, mengenakan gaun sederhana namun elegan, dengan senyum yang membawa Ridwan kembali ke masa lalu. "Sarah?" panggil Ridwan, setengah tidak percaya. Wanita itu menoleh dan matanya membulat. "Ridwan, ya ampun, sudah berapa tahun kita tidak bertemu?" jawab Sarah dengan suara ceria. Keduanya saling berjabat tangan, lalu berbicara dengan akrab seolah waktu tak pernah memisahkan mereka. Sarah bercerita tentang kehidupannya yang penuh liku setelah kehilangan suaminya, seorang guru musik beberapa tahun yang lalu. Kini ia mengelola butik pakaian yang cukup sukses di kota. "Saya dengar kamu jadi dokter sekarang." "Luar biasa, Ridwan," kata Sarah sambil tersenyum. "Dan kamu, janda tangguh yang mandiri dan sukses." "Salut, Sarah," balas Ridwan dengan nada kagum. Percakapan mereka mengalir begitu saja, penuh nostalgia dan tawa. Ridwan merasa nyaman, bahkan terlalu nyaman. Ia menyadari betapa Sarah yang dulu ceria dan ambisius kini menjadi sosok wanita dewasa yang kuat dan mempesona. Acara reuni itu berakhir, tetapi Ridwan dan Sarah terus saling bertukar kontak. Awalnya, mereka hanya sesekali berbicara lewat pesan, saling bertanya kabar, dan mengingat masa lalu. Namun percakapan mereka semakin intens. Sarah bahkan mengundang Ridwan untuk mampir ke butik miliknya. Ridwan menerima undangan itu dengan alasan hanya ingin melihat usaha teman lama.
Ketika ia berkunjung, ia semakin terpesona dengan cara Sarah mengelola butiknya. Sarah tidak hanya cantik, tetapi juga pintar dan penuh percaya diri. Aura kemandiriannya memikat Ridwan, yang mulai melihat sisi Sarah yang dulu tidak pernah ia sadari. Seiring waktu, pertemuan mereka menjadi lebih sering, baik di butik maupun di kafe. Dalam hati, Ridwan merasa bersalah, tetapi ia juga tidak bisa menahan rasa kagumnya pada Sarah. Di sisi lain, Sarah menyimpan senyum lembut setiap kali mereka bertemu, seolah menikmati kehadiran sosok yang dulu pernah mengisi hatinya. Tanpa mereka sadari, hubungan ini mulai menapaki jalan yang lebih dari sekadar nostalgia. Sesuatu yang perlahan mengguncang kehidupan harmonis Ridwan dengan Fatimah. Hubungan Ridwan dan Sarah semakin akrab. Semula Ridwan beralasan kunjungannya hanya untuk mendukung usaha Sarah, tetapi semakin lama ia merasa ada dorongan lain yang sulit ia hindari. Sarah, dengan sikapnya yang hangat dan perhatian, menjadi tempat Ridwan berbagi cerita yang kadang tidak ia sampaikan kepada Fatimah. Suatu sore, ketika Ridwan mampir ke butik Sarah, ia dikejutkan dengan kehadiran dua anak kecil. "Ridwan, kenalkan, ini kedua anak saya, Farel dan Nisa," ujar Sarah sambil tersenyum. Kedua anak itu terlihat pemalu, namun Sarah mendorong mereka untuk menyapa. "Om Ridwan?" tanya Farel dengan polos, membuat Ridwan terkekeh. "Iya, Om Ridwan. Senang bertemu kalian," jawab Ridwan sambil mengacak rambut Farel. Pertemuan itu membuka pintu baru dalam hubungan mereka. Sarah mulai sering mengajak anak-anaknya bertemu Ridwan di tempat yang nyaman, seperti taman atau kafe. Ridwan pun mengenalkan Zahra dan David pada Sarah secara tak sengaja saat mereka bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Awalnya Zahra dan David hanya bersikap biasa. Namun Sarah yang murah hati dengan caranya memberi perhatian kepada mereka, seperti membelikan mainan untuk David dan buku cerita kesukaan Zahra, perlahan berhasil mendekati hati anak-anak itu. Zahra bahkan mulai memanggil Sarah dengan sebutan Tante Sarah tanpa diminta. Fatimah menyadari perubahan perilaku anak-anaknya. Zahra pernah pulang sambil memamerkan sebuah buku baru yang ia dapat dari Tante Sarah. David, yang biasanya hanya berbicara banyak dengan Fatimah, mulai sering menyebut nama wanita itu. "Siapa Tante Sarah?" tanya Fatimah dengan nada lembut. Zahra menjawab polos, "Teman ayah. Dia baik banget, Bu. Dia suka kasih hadiah ke kami." Mendengar itu, hati Fatimah mulai terusik. Ia tidak menunjukkan perasaannya di depan anak-anak, tetapi dalam hatinya muncul rasa curiga. Namun, ia masih percaya kepada Ridwan, suaminya yang selalu setia. Sementara itu, Ridwan mulai merasa ada beban moral yang mengusik pikirannya. Di satu sisi, ia merasa nyaman bersama Sarah, terutama dengan kebaikan yang ia tunjukkan kepada anak-anaknya. Tetapi di sisi lain, ia sadar betapa besar kepercayaan yang diberikan Fatimah kepadanya. "Kenapa aku jadi begini?" gumam Ridwan suatu malam saat ia duduk di ruang kerja di rumah. Ia memandangi foto keluarganya yang terpajang di meja. Senyum Fatimah yang tulus membuat dadanya terasa berat. Sarah sendiri menyadari situasi ini. "Ridwan, aku tahu aku mungkin terlalu sering bertemu denganmu. Kalau ini memberatkanmu, aku bisa menjaga jarak," ujar Sarah pada suatu pertemuan. "Tidak, bukan itu, Sarah. Aku hanya bingung. Kamu membuatku merasa nyaman, tetapi aku tidak bisa melupakan tanggung jawabku sebagai suami dan ayah," balas Ridwan dengan nada penuh dilema. Sarah tersenyum samar. "Aku tidak ingin merebut kamu dari keluargamu, Ridwan. Aku hanya senang kita bisa bertemu lagi. Aku juga sayang pada Zahra dan David, bukan karena apa-apa, hanya karena mereka anak-anak yang luar biasa." Namun, kedekatan ini terus berlanjut, menyisakan Ridwan dalam pergulatan batin yang semakin besar. Seolah-olah ia berdiri di persimpangan, di mana setiap langkah yang diambil akan membawa konsekuensi besar bagi hidupnya dan orang-orang yang ia cintai. Malam itu, suasana rumah tenang. Zahra dan David sudah tertidur lelap di kamar mereka. Fatimah sedang membereskan ruang tamu ketika ia melihat ponsel Ridwan tergeletak di meja. Layar ponsel itu menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk,
Dari nama yang sudah sering ia dengar akhir-akhir ini, Sarah. Dengan hati yang berdebar, Fatimah membuka pesan itu. Kalimat-kalimat yang ia baca membuat tubuhnya gemetar. Pesan-pesan itu bukan sekadar obrolan biasa antara teman lama. Ada kehangatan, perhatian, bahkan ungkapan rasa sayang yang sangat akrab di dalamnya. Fatimah merasa dadanya sesak. Jadi ini alasan kenapa akhir-akhir ini dia sering pulang terlambat, gumam Fatimah dengan suara bergetar. Ia merasa kecewa, terluka, tetapi tidak ingin bertindak gegabah. Alih-alih langsung mengonfrontasi Ridwan, Fatimah memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Sarah. Ia mencoba melihat sisi lain wanita itu. Beberapa hari kemudian, ia mendengar cerita dari Zahra dan David tentang Tante Sarah yang sering membelikan mereka hadiah. Meskipun perasaannya semakin kacau, Fatimah tidak menunjukkan amarah di depan anak-anaknya. Pada akhirnya, Fatimah merasa waktunya telah tiba. Suatu malam ketika anak-anak sudah tidur, ia memutuskan untuk berbicara dengan Ridwan. Suaminya sedang duduk di ruang kerja, tampak sibuk membaca. "Pak, aku mau bicara," ujar Fatimah. Suaranya terdengar tenang tetapi tegas. Ridwan menoleh. Wajah Fatimah yang serius membuatnya langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Bu?" Fatimah mengambil napas panjang, lalu berkata, "Aku tahu tentang Sarah. Aku lihat pesan-pesan kalian." Wajah Ridwan memucat. "Bu, aku bisa jelaskan." Fatimah mengangkat tangan, menghentikannya. "Aku tidak akan marah, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian?" Dengan nada berat, Ridwan mulai menceritakan segalanya. Ia mengakui bahwa pertemuannya dengan Sarah di reuni membawa kembali kenangan masa lalu. Hubungan mereka yang awalnya hanya nostalgia berkembang menjadi kedekatan yang sulit dijelaskan. Ridwan juga menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat meninggalkan Fatimah, tetapi kedekatannya dengan Sarah membuatnya merasa bersalah. "Aku tahu aku salah, Bu. Aku tidak ingin menyakitimu atau merusak keluarga kita. Aku hanya terlalu lemah untuk menjaga jarak," kata Ridwan dengan suara penuh penyesalan. Fatimah mendengarkan dengan tenang, meskipun hatinya hancur. Setelah Ridwan selesai berbicara, ia berkata, "Aku tidak akan menyangkal bahwa aku merasa dikhianati. Tapi aku juga ingin memahami kenapa kamu bisa sampai sejauh ini. Sarah, apa yang dia inginkan darimu?" Ridwan menggeleng. "Dia tidak meminta apa-apa, Bu. Bahkan dia bilang dia tidak ingin merusak keluarga kita. Dia hanya ingin berteman, mungkin lebih dari itu. Tapi aku tahu ini salah." Percakapan yang awalnya penuh emosi itu berangsur menjadi diskusi yang lebih dewasa. Fatimah tidak langsung memutuskan apa yang harus dilakukan, tetapi ia meminta Ridwan untuk memikirkan keluarganya sebelum melangkah lebih jauh. "Aku mencintaimu, Pak. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku juga tidak bisa menerima hubungan ini terus berjalan seperti ini," ujar Fatimah dengan tegas namun penuh kesedihan. Ridwan mengangguk, merasa malu dan bersalah. Ia berjanji untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tidak melukai siapapun, terutama Fatimah dan anak-anak mereka. Namun Fatimah tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan tantangan yang lebih besar mungkin masih menanti mereka. Pagi itu, Fatimah mempersiapkan dirinya dengan hati yang campur aduk. Ia telah meminta Ridwan untuk mengatur pertemuan dengan Sarah. Awalnya Ridwan ragu, tetapi setelah melihat tekad istrinya, ia setuju. "Aku percaya padamu, Pak, tapi aku perlu mendengar langsung dari dia," kata Fatimah saat Ridwan mencoba meyakinkannya. Di sebuah kafe kecil yang tenang, Fatimah menunggu dengan gugup. Tak lama kemudian, Sarah datang, mengenakan pakaian sederhana namun tetap terlihat anggun. Wajahnya terlihat sedikit cemas, tetapi ia tetap menyapa dengan ramah. "Assalamualaikum, Bu Fatimah," ujar Sarah lembut. "Waalaikumsalam. Silakan duduk," jawab Fatimah, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Awalnya, percakapan mereka terasa canggung. Fatimah langsung to the point. "Saya ingin tahu, apa yang sebenarnya Anda inginkan dari suami saya?" Sarah terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Bu Fatimah, jujur saja, saya tidak pernah berniat merebut Pak Ridwan dari Anda. Pertemuan kami hanya sebuah kebetulan,
dan saya mengaku mungkin terlalu nyaman berbagi cerita dengannya. Tapi, saya tidak ingin menghancurkan rumah tangga Anda. Fatimah memandang Sarah dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kalau begitu, kenapa Anda tetap dekat dengannya? Anda tahu dia sudah menikah, punya anak. Benar, dan itu salah saya. Setelah sekian lama hidup sendiri, saya merasa butuh teman berbicara. Ridwan adalah teman lama saya, dan saya merasa dia orang yang bisa dipercaya. Tapi saya sadar hubungan ini bisa menjadi salah jika dibiarkan terlalu jauh, jawab Sarah dengan jujur. Ada ketulusan di wajah dan nada suara Sarah yang membuat Fatimah mulai melunak. Mereka pun berbicara lebih dalam, bukan hanya tentang Ridwan, tetapi juga tentang kehidupan mereka masing-masing. Sarah menceritakan perjuangannya membesarkan kedua anaknya sendirian setelah kehilangan suaminya, dan bagaimana ia berjuang membangun bisnis butiknya dari nol. Bu Fatimah, saya mengagumi Anda. Dari cerita Ridwan, saya tahu betapa luar biasa Anda sebagai istri dan ibu. Saya tidak pernah ingin menjadi orang yang merusak itu, ujar Sarah dengan mata berkaca-kaca. Fatimah terdiam, hatinya yang semula penuh amarah dan kekecewaan perlahan berubah menjadi pemahaman. Ia mulai melihat Sarah bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai wanita yang juga menghadapi kesulitan hidup dengan caranya sendiri. Percakapan mereka berlanjut selama beberapa jam, hingga akhirnya Fatimah berkata, "Saya menghargai kejujuran Anda, tapi saya minta satu hal, jangan biarkan hubungan ini mengorbankan keluarga saya." Sarah mengangguk dengan tulus. "Saya mengerti, Bu. Saya juga tidak ingin hal itu terjadi. Jika Anda merasa lebih nyaman, saya siap menjaga jarak dari Ridwan." Namun, Fatimah mengejutkan dirinya sendiri dengan jawabannya. "Tidak perlu menjauh. Jika Anda tulus, kita bisa menjalin hubungan baik. Tapi, biarkan semuanya berjalan dengan batas yang jelas." Sarah tersenyum, sedikit lega. "Terima kasih atas pengertian Anda, Bu. Anda jauh lebih kuat dan bijaksana daripada yang saya bayangkan." Fatimah pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyangka pertemuan itu justru membuatnya melihat sisi lain Sarah yang baik hati. Waktu berlalu, dan hubungan Fatimah dan Sarah berkembang menjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Awalnya, Fatimah masih menyimpan sedikit keraguan, tetapi kebaikan hati Sarah terus menerangi dinding-dinding hatinya. Sarah menunjukkan keikhlasan luar biasa. Ia tidak hanya menjaga jarak emosional dari Ridwan, tetapi juga menawarkan persahabatan tulus kepada Fatimah dan anak-anaknya. Zahra dan David semakin akrab dengan Sarah. Sarah sering mengundang mereka bermain di butiknya, bahkan mengajari Zahra menggambar pola pakaian dan membantu David merakit mainan. "Tante Sarah selalu baik sama kita ya, Bu," ujar Zahra suatu hari, membuat Fatimah tersenyum kecil. Sarah pun kerap datang ke rumah Ridwan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai anggota keluarga baru yang diterima dengan hati terbuka. Ridwan merasa bersyukur melihat kedua wanita penting dalam hidupnya menjalin hubungan yang harmonis. Suatu hari, Sarah mendatangi Fatimah dengan sebuah ide besar. "Bu Fatimah, saya punya rencana yang sudah lama saya pikirkan. Saya ingin mengajak ibu dan keluarga berangkat umrah bersama saya." Fatimah terkejut. "Sarah, itu terlalu besar. Saya tidak bisa menerima itu begitu saja." "Anggap saja ini bentuk rasa terima kasih saya, Bu. Saya ingin berbagi kebahagiaan. Lagi pula, saya sudah menabung khusus untuk ini. Saya tidak pernah berniat untuk mengambil apapun dari keluarga ini. Hanya ingin memberi sesuatu yang berarti," jawab Sarah dengan lembut. Setelah berdiskusi dengan Ridwan, Fatimah akhirnya setuju. Perjalanan umrah itu menjadi momen berharga bagi mereka semua. Di Tanah Suci, Fatimah dan Sarah semakin dekat, berbagi doa dan harapan di depan Ka'bah. Mereka saling mendoakan satu sama lain, sementara Ridwan merasa hidupnya diberkahi dengan kehadiran dua wanita luar biasa ini. Sepulangnya dari umrah, kehidupan mereka berjalan dengan damai. Sarah tetap menjalankan bisnisnya, sementara Fatimah fokus pada keluarga. Meskipun Sarah adalah istri kedua Ridwan, ia tidak pernah menuntut nafkah atau perhatian berlebih. Hubungannya dengan Ridwan dibangun atas dasar saling pengertian,
tanpa menyingkirkan peran Fatimah sebagai istri pertama. Kedua wanita ini bahkan sering bekerja sama dalam berbagai hal. Sarah membantu Zahra memilih sekolah desain untuk masa depan, sementara Fatimah selalu siap mendukung Sarah jika butiknya membutuhkan sesuatu. Keluarga mereka menjadi contoh keharmonisan yang langka, di mana cinta dan pengertian mengatasi semua rintangan. Zahra dan David tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang. Mereka melihat kedua ibu mereka sebagai panutan yang mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tetapi juga tentang saling menghormati dan memahami. Ridwan sering termenung bahagia di tengah keluarganya. Ia sadar perjalanan ini tidaklah mudah. Tetapi keikhlasan, kesabaran, dan kebaikan hati Fatimah dan Sarah membuat semuanya menjadi mungkin. Hidup mereka mungkin tidak konvensional, tetapi harmoni yang terjalin di antara mereka adalah sesuatu yang tak terduga. Sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan, saling dukung, dan saling menguatkan, menjalani hari-hari dengan rasa syukur yang mendalam.